Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa Kamelia Fidausi dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NIM J1D024136. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan ujian tengah semester Pendidikan Pancasila yang sudah diberikan. Jawaban untuk soal yang pertama, pengimplementasian nilai-nilai Pancasila ini akan saya ambil dari nilai sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapannya yaitu dengan menjaga sopan santun, saling menghargai, kemudian mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban. Lalu kita juga bisa menghormati orang yang lebih tua, dan yang terakhir, kita tidak boleh membeda-bedakan atau mendiskriminasi orang sekitar yang memiliki perbedaan ras, suku, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan. Yang selanjutnya, jawaban soal nomor 2. Nilai Pancasila yang sudah saya terapkan dalam bidang akademik ini berupa toleransi terhadap teman sekelas yang memiliki perbedaan dengan saya, misalnya perbedaan ras, agama, suku, dan yang lain-lain. Yang kedua juga berpartisipasi dalam diskusi, contohnya dengan memberikan pendapat atau ide supaya diskusi tersebut berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya jawaban soal nomor 3. Bentuk pengimplementasiannya dalam masyarakat yaitu yang pertama, menghormati dan melestarikan kebudayaan yang ada. Contohnya kebudayaan bahasa, seni, dan tradisi yang sudah ada sejak dulu. Lalu yang kedua, terlibat aktif dalam kegiatan sosial. Misalnya kita terlibat dalam kerja bakti atau gotong royong atau yang lain-lain. Kemudian dengan meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Yang terakhir, kita juga dapat menghargai perbedaan yang ada. Yang selanjutnya, jawaban soal untuk nomor 4. Contoh real Indonesia sebagai sebuah konstitusi adalah dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 yang berperan sebagai konstitusi tertulis yang ada di Indonesia. Konstitusi ini merupakan sebuah kumpulan peraturan yang mengatur pemerintahan suatu negara. Fungsi konstitusi ini untuk membatasi dan menentukan kekuasaan suatu negara. Konstitusi tertulis lain yang pernah ada di Indonesia ini contohnya UUD RIS atau Republik Indonesia Serikat, UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara, dan Perpu. Yang selanjutnya, jawaban untuk soal nomor 5. Hak dan kewajiban yang sudah saya lakukan dan saya terima sebagai mahasiswa dalam bidang akademik ini, ada haknya yang pertama, hak saya itu mendapatkan fasilitas atau sarana yang mumpuni di pendidikan. Lalu juga saya berhak untuk mendapatkan layanan akademik atau pengajaran yang baik. Kemudian kewajiban yang harus saya lakukan untuk mendapatkan hak tersebut juga adalah dengan menaati peraturan yang ada dan yang berlaku di sistem pendidikan tersebut. Lalu juga dengan menjaga sarana prasarana dengan baik supaya dapat dimanfaatkan dengan baik juga. Lalu selanjutnya ada jawaban untuk soal nomor 6. Contoh demokrasi yang baik atau tidak menyalahi aturan ini seperti menghargai pendapat yang dikemukakan oleh orang lain dan bersikap toleran terhadap pendapat yang sudah dikemukakan. Juga mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Ini sangat penting. Lalu yang ketiga dan terakhir, menanamkan rasa tanggung jawab. Selanjutnya, jawaban untuk soal nomor 7. Apa yang saya ketahui tentang hak asasi manusia dan kaitannya dengan makhluk sosial adalah hak asasi manusia ini merupakan hak yang sudah dimiliki manusia sejak mereka lahir ke dunia. HAM atau hak asasi manusia ini bersifat hakiki. Hakiki ini artinya sudah dimiliki manusia itu sejak manusia itu lahir ke dunia. Lalu HAM juga bersifat universal atau berlaku untuk semua orang. HAM ini juga tidak dapat dicabut atau juga tidak dapat dibagi. Kaitannya dengan kita sebagai manusia sebagai makhluk sosial adalah dengan menghormati HAM dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan menciptakan atau memungkinkan interaksi yang positif
terjadi dalam masyarakat. Sekian pemaparan jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.